Nggak boleh. Boleh. Kenapa tuh nggak boleh? Enggak, Coba. maksudnya kalau udah keluar ya udah nggak bisa lagi. Bukan itu basicnya apa? Nggak boleh. Filosofisnya apa? Iktikaf itu transaksi. Hmm. Transaksi mau ibadah. Transaksinya kepada Allah. Hmm. Mau ibadahnya diem di rumah Allah. Lah enak aja dibatalin. Gitu maksudnya. Ya, ya, ya. Nah, itu. Jadi perjanjian itu berat. Janji sama sesama saja dibatalin itu luar biasa, punya resiko. Nah, kayak begitu Rasulullah menggariskan terkait dengan iktikaf lewat hadis-hadisnya. Karena memang sempat terjadi mengalami waktu iktikaf sana di pesantren di Ujung Harapan, Kiai Nur Ali. Ada seseorang yang dapat berita duka, ayahnya meninggal. Hmm. Ya izin mau pulang, nggak boleh, nggak Hmm. boleh. Resikonya bukan cuma sekedar batal iktikaf, tapi jaga perasaan Allah, gitu kurang lebih. Ya. Toh, kata beliau, kamu pulang emang dia lagi jadi hidup lagi. Ya enggak lah. Terus kamu pulang, nggak pulang emang nggak ada yang ngurus. Tuh sampai begitu. Iya. Oh, rupanya sekarang kita ketemu hadisnya, ya. Dan pelajaran kedua, ini pesan kedua, ini iktikaf cuma di masjid. Bukan, di rumah nggak bisa, di lapangan nggak bisa, selesai. Hadis 688. Adi bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mu'takifi siyam." Tidak wajib puasa bagi yang iktikaf. Illa ayyaj'alahu 'ala nafsih. Kecuali kalau dia mewajibkan pada dirinya. Ini bukan yang Ramadan, ya. Kalau dia berkesimpulan iktikaf harus puasa dan kebetulan iktikafnya bukan bulan Ramadan, maka puasa untuk dirinya. Hubungannya dengan iktikaf. Dia meyakini bahwa iktikaf harus puasa. Oh ya nggak apa-apa, boleh. Itu dia mewajibkan kepada dirinya saja, gitu. Tidak secara umum. Iya. Jadi kembali ke pokok persoalan iktikaf itu pertama ada wajib hukumnya nih. Hmm. Wajib. Apa itu? Nazar. Saya sembuh sakit, saya iktikaf 2 minggu. Wajib. Yang kedua sunnah. Sunnahnya muakkad sama sunnahnya gair muakkad. Yang muakkad yang muakkad itu yaitu yang 10 hari terakhir Ramadan. Ya, 2 hari terakhir Ramadan. Kalau yang ghair muakkad di luar itu, di luar eh, saya pamit sebentar ya, ada sebentar 5 menit kamu. Ya, ya. Ustadznya keluar dulu sebentar. Dan 5 menit. Pak, tolong bacain dong yang saya ketinggalan, yang Yang mana? ini yang mulai tadi. Saya baru masuk ke not Oh, yang 686. tadi 687 ya. 686-nya udah. Udah enggak, ini sekarang 687 yang lalu 687 one who called as-sunnatu ala Padahal mu'takif. 686 belum loh. Udah tadi udah dibahas, jadi langsung tadi Pak Ustadz 687. Waktu itu kita udah, jadi Pak Ustadz langsung kemari. Jadi
687 tuh Ketinggalan ya, waktu dulu 686 doang, baru sampai 685. ini 687 nih yang dibahas nih. Ya udah, ayo. Iya, iya. Ya, Tolong dibacain. ntar kalau Oh, udah bisa. dikembaliin ntar ya kalau ada lebih. Lebih. Mau belanjanya jangan pakai uang gede. Oke, kita teruskan 688. Baik, Ya, baik. masih yang tadi. Kita coba lihat anunya nih, catatan kaki. Mm. Nih, 688. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, Yang ada 687. 689. Ya, kita terus 689. ya. 689. Oh, 6 Ini langsung Ibni 6. Umar radhiyallahu taala anhuma. 689 ya. Mm-mm. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam. Ada banyak orang sahabat Nabi mimpi, mimpi pada malam Qadar, Mhm. yakni fis sab'il awakhir, 7 terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, ura ru'yakum qad tawato'at fis sab'il awakhir. Uro, aro maklum, uro majhul, diperlihatkan kepada kalian mimpi kalian. Qad tawato'at fis sab'il awakhir. Tawato'at artinya apa bahasa Indonesianya ini? Kemungkinan, ya, kemungkinan pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Paman Dicari. kana mutaharriha, siapa yang mencarinya, fal yataharraha fis sab'il awakhir. Maka siapa yang mau mencarinya, menemukan malam qadar itu di 7 hari terakhir. Paham maksudnya? Hmm. Nih, pada mimpi. Mimpi dapat. Si A mimpi dapat malam 23. Enggak, malam 25. Enggak, malam 27. Enggak, malam 29. Oh, masing-masing. Itu diperlihatkan oleh Allah, kata Nabi, seperti itu mimpinya. Maka Nabi bersabda, Faman kana mutaharriha, siapa yang mau mencarinya, fal yataharroha fis sab'il awakhir. Siapa yang mau mencarinya, hendaklah mencarinya di 7 hari terakhir. Oh, Bukan 10. Yang lebih mengalami dapat itu 7 hari terakhir. 7 hari terakhir itu kan adanya di 10 hari terakhir. Kalau 10 hari model tanggal 21, dua puluh tiga, ganjil-ganjil. 25, Wah, dua puluh 7, tujuh, dua puluh 9. sembilan. Iya, paham. Ntar ada tanya boleh. Kita lihat catatan kaki nih. Nih. Qauluhu uru bil bina lil maf'ul minal iro'ah fis sab'il, iya, uru artinya diperlihatkan, dimimpikan. Fis sab'il awakhir ay fi sab'i layalin baqiyat min awakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. 10, 7 hari. 7. Fayakunu awaluha lailatus salis wal isrin. Maka awalnya malam 23. Ura bil bina lil maf'ul bimakna azunnu. Aku mengira. Mabnian lil maklum. Tawatoat ay tawafaqat. Bersesuaian. Mm-mm. Mutahariha tolabaha mencari. Minat tahari. Wahual itihad fit tolab. Sungguh-sungguh mencarinya. Selesai. Paham maksudnya? Lailah malam. Qadar artinya 3.
Pertama, mulia. Malam Qadar, malam mulia. Yang kedua, Qadar artinya ketetapan. Malam Qadar, malam ketetapan. Yang ketiga, artinya sempit. Malam Qadar, malam sempit. Kenapa sempit dengan malaikat? Malaikat dari semuanya turun. Langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu, turun blok. Maka sempit tuh gitu. Malam mulia maksudnya lebih mulia ibadah. Melebihi 1000 bulan ketimbang malam-malam lain. Itu. Udah isi dengan ibadah. Tugas kita cuma ngisi, beribadah. Ini yang ada di tengah masyarakat, kebanyakan dia mencari dampak, akibat. Kalau dapat begini, begitu, begini, begitu. Itu mah wilayah Allah. Sehingga dalam rangka menjelaskan bahwa mana wilayah kita, mana wilayah Allah, wilayah kita beribadah, mengisi, sebaik-baiknya wilayah Allah mengabulkan. Itu kan. Akhirnya kemudian meleset, melenceng, melenceng. Karena melenceng, ada yang punya pengalaman spiritual merasa mendapat. Karena fenomenanya kayak begitu, akhirnya pikiran menjadi tergoda. Siapa sih yang pernah mendapatkan malam qadar? Kira-kira bisa jawab nggak? Susah. Ada. Karena itu bukan wilayah kita. Karena memang salah langkah, salah sikap, akhirnya muncul pertanyaan seperti itu dalam pikiran. Oh, si A itu udah dapat malam qadar, buktinya baik. Pak Quraish Shihab dalam bukunya tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, memunculkan pertanyaan siapa yang dapat. Andai kata ada yang dapat gak berani jawab, maka dia memberanikan jawab, yang dapat itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya pasti. Apa indikatornya? Memberikan perubahan. Perubahan pada dirinya dan perubahan pada orang lain. Tuh lihat, masyarakat Mekah menjadi berubah total karena dia mendapatkan malam qadar. Dirinya berubah. Ayo, pelajaran yang saya bisa ambil dari situ, ah, jangan menjadi target dapat malam Lailatul Qadar, kemuliaan. Jangan ditarget, targetkan. Iya. Oh, apalagi ada yang membicarakannya, malam Qadar itu bukan 10 hari terakhir Ramadan sejak awal. Bahkan malam Qadar itu bukan Ramadan sejak Sya'ban, sejak Rajab, terus sejak Syawal sebelumnya. Apa maknanya? Persiapkan diri sebab malam Qadar itu ibarat tamu. Dia pasti ada, pasti akan mampir kalau rumahnya udah disiapkan untuk menyambut. Hmm. Rumah, jadi puncak kesiapan memperbaiki rumah agar malam qadar itu mampir singgah ke kita. Itu dia menghidupkan malamnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Allahu a'lam bishawab. 689. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan min ashabin Nabi, ini udah ini ya. Udah tadi 689, sekarang 690 berarti. 90. Nih dia. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar.
Muawiyah bin Abi Sufyan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Nabi berkata, berbunyi, berzikir ya, malam Qadar, bersabda, Lailatul Sab'in wa Ishrin. Tuh, menurut versi Muawiyah bin Abi Sufyan. Malam Qadar, malam ke-27. Rawahu Abu Daud, warrajih, wafaqah. Udah dah. Masuk 7 hari, iya 7 hari terakhir. Coba kita lihat. Nih 29. Wa qawluhu warrajih. Apa itu? Waqafahu ala Muawiyah. Jadi mauquf sampai Muawiyah. Walahu hukmur raf'i. Hadis ini marfu. Wa qad ikhtalafa fi ta'yiniha. Namun ketegasannya diperselisihkan. Wa arjahu hazil aqwal wa aqwaha dalilan ala annaha fi witril asril awakhir. Betapapun yang disebut malam 27 ini menunjukkan menurut kaul yang kuat, yang rajih, yaitu pada 10 hari terakhir Ramadan. Wa annaha tantakil, pindah-pindah. Kadang 21, ada juga 23, pindah-pindah. Fataratan takunu fi lailati 21. Sekali waktu malam qadar turun atau terjadi pada malam 21. Wataratan fi salas wa isrin. Kadang malam 23. Wataratan fi khams wa isrin. Kadang malam 25. Wataratan fi sab'in wa isrin. Kadang malam 27. 27. Wataratan fi tis wa isrin. Kadang malam 29. Wa amma ma warada min ta'yin ba'dil layali jazman kama fi hadzal hadis annaha laila 27 wa kama fil ahadis al-akhar annaha laila 21 atau annaha laila 23 wa innaha kanat kadzalika fi sanah makhsusah la annaha takunu kadzalik ila akhir ad-dahri walakin dhanna man dhanna annaha kadzalika ila al-abad farauha ala hasabi dhannihi wa waqa'a li ajlihi ikhtilaful fahish. Ada yang menyangka atas dasar pengalaman spiritual. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Ini menunjukkan nggak ada yang tahu. Ini apa tidak? Nah, kita jangan salah paham. Hmm, Jangan salah paham. Wah, 27 nih patokannya. Oh, udah melebihi ibadah seperti halnya pada malam-malam lain. Bukan cuma perbedaan pendapat pada malam berapa, tapi juga muncul dalam konteks Lailatul Qadar perbedaan pendapat pada tahun berapa. Ini Hijriah 1000 berapa 400 eh, 446 ya atau 47 gitu. Oh nanti 474, 47. 47. Iya, tuh. Ada perbedaan itu sengit gitu di sini disebut sengit ya. Ala hasabi nih sesuai dengan prasangka. Prasangka kalau saya melihatnya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual nggak bisa dipraktekkan buat orang lain. Itu buat dirinya sendiri saja. Gitu. Lagi-lagi kita kembali Allah yang secara nyata menjelaskan kepada kita malam itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang udah. Jangan cari malam apa. Isi aja semuanya. Gitu. Apalagi tadi ungkapan. Dia ibaratnya tamu. Dia akan mampir kepada yang rumahnya udah siap menyambut.
Tinggal kita sebagai rumah menyiapkan sambutan kedatangannya. Ya, 29 enam Hah, sembilan satu. 691. Iya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr. Aisyah bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah bahwa malam qadar itu mana dia? Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar. Eh, tahukah engkau ya Rasulullah malam apa malam qadar? Ma aqulu fiha. Lalu apa yang aku baca pada malam itu? Qul qala quli bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hmm. Ya Allah, engkau pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkan aku. Ya kan belum mendarah daging kita. Kita baca cuma di lidah doang. Dari Hmm. kawan kalau coba. Nggak mungkin Rasulullah mengajarkan bacaan ini kalau dia nggak tahu dahsyatnya. Kalau dia nggak merasakan manfaatnya. Dan bobotnya tinggi. Bobotnya besar. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkan aku. Gitu. Allah suka berarti senang. Dia maafkan berarti bersih. Itu maksudnya dalam konteks menyiapkan kesediaan menyambut Ramadan. Dia turun kepada yang bersih. Boleh jadi bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah itu minta maaf. Iya. Minta maaf bukan cuma di mulut doang, tapi di sikap. Beneran. Maka kemudian setelah dalam tanda petik dia diduga dapat, oh iya udah. Pokoknya perkataannya baik, perbuatnya baik, semuanya semakin baik. Tapi kita lihat nih 691 nih. Qauluhu ara'aita bimakna akhbirni. Kasih tahu aku ya Rasulullah. Ayyulailah yahtamilun nasba alal maf'uliyah. Ayyulailah boleh dibaca. Nasab. Malam apa? Warrafmu ala annahu mubtada. Kalau bacanya ayu, dia mubtada. Wa ma ba'dahu khobaruhu. Setelahnya khobar. Wal jumlah sadah masaddal maf'ulain. Jumlah ini menempati tempat dua maf'ul. Afuwu bifathil ain. A. Wa tasdid al waw. Afuwun. Iya. Ai kasirul afwi wal maghfirah. Udah segitu saja. 292. 92. Sekarang 2. 292 ya. Iya. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihal illa ila salasati masajid al-Masjidil Haram wa masjidi haza wal Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. Kita fokus ke masjid. Kata Rasulullah, jangan kau ikat kendaraanmu kecuali ketiga masjid. Udah kebayang? Kita kemana-mana sanggup ke Eropa, ke Singapura, ke Belanda. Eh, ke masjid tiga ini enggak. Oleh Susah. karena itu jangan lewatkan. Berhenti di tiga masjid. Tasudui ketrihal kendaraan. Dulu kendaraannya kan onta, kuda. Ya, jangan lupa mampir ke tiga tempat. Tuh. Illa ila salasi masajid. Kecuali kepada tiga masjid. Ikat tuh cancang biar lamaan dikit. Gitu kurang lebih. Pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjidku, Masjid Nabawi. Hmm. Ketiga Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, ciptaan Allah cuma dua.
Pertama tempat, kedua waktu. Dari sekian tempat ada yang dia muliakan, yaitu masjid. Itu tempat paling mulia dari sekian tempat yang ada. Dari sekian masjid yang ada dipilih 3 masjid paling mulia di muka bumi. Dari 3 masjid dipilih lagi ada satu yang paling mulia karena di situ ada rumahnya Ka'bah, Masjidil Haram. Maka didorong kita ke sana. Bagaimana dorongnya? Masjid pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Itu mendorong, maksudnya mendorong. Masjidil Aqsa 1.000, 1.000, 10.000, 100.000. Tuh. Maka dalam konteks ini Allah menganjurkan, mendorong secara khusus 3 masjid. Secara umum masjid mana saja itu adalah tempat yang paling mulia yang dia pilih sendiri. Kemudian yang kedua, ciptaannya waktu. Dari sekian waktu, ada yang mulia, lebih mulia dari waktu-waktu yang lain yang dia pilih sendiri. Dalam setahun ada bulan, bulan Ramadan. Dalam Ramadan ada malam paling mulia. Dia yang milih malam Qadar. Dalam seminggu ada hari yang paling mulia, dia pilih. Hari Jumat. Maka disebut Sayyidul Ayyam. Nah, bagaimana kita memposisikan itu? Itu semua terasa menjadi mendorong. Iya, cerita masjid. Oke, berikutnya, coba kita lihat catatan kaki. Ada nggak? Nah, lantas syuddur rihal. Nahyun bisyaqati jam'il muzakkar. Wa ruya la tasyudda bil bina lil maf'ul. La tusyaddu, ya. Wa huwa yahtamilun nahya wan naf. Bisa jadi larangan, bisa jadi tidak, nafi. Warrihal jam'u rahlun wa huwa lil ba'ir. Onta kasarji lil fars, seperti apa namanya, saraj jadi kuda. Wa syaddahu kinayah anis safar, ya, ini kinayah dari bepergian. Iya. Li'annahu lazamahu ghaliban, sebab dalam bepergian senantiasa harus menggunakan kendaraan, dulu unta atau kuda. Wal makna la tusafiru liqasdit tabarruk wa husulil fadli fadli illa salma saja. Jangan kalian bepergian untuk mencari keberkahan kecuali pada 3 masjid ini. Ila akhiril hadis. Dalil wadih ala hurmatis safar idza kana li ziyaratis salihin ahya'a wa amwata liqasdit tabarruk. Aduh, ini problem ini. Apa namanya? Mengerikan ini. Ini menjadi dalil yang jelas haram bepergian dalam rangka apabila ziarah kepada orang-orang solih yang masih hidup atau yang sudah mati untuk mendapat keberkahan. Wa kadzalika idza kana li ziyaratil mawadi' al-fadilah liqasdi tabarruk. Demikian juga ziarah ke tempat-tempat yang istimewa, fadilah, memiliki kelebihan, dengan tujuan mencari keberkahan. Wassalah fiha, kemudian sholat di situ. Wa inna ma qulna bi takhsisil hurmah bihadzal qasdi wal qardi, akan tetapi ini dikhususkan keharaman terkait dengan tujuan dan maksud li'anna safar ilal masajid salasah, sebab bepergian ketiga masjid tadi la yakunu illa lihadzal qard. Tak ada tujuan lain kecuali mencari keberkahan. Fayakunun nahyu anis safar ila ghairiha. Maka ke tempat-tempat yang lain menjadi dilarang an-nahyu.
Kadzalika mukhtassan bihadzal qarad. Ya, wa qad sabata jawazu safar bal wujubuha fi ba'dil ahyan ila ghairi hadzal mawadi as-salasah li agradin ukhra. Iya, itu secara khusus masjid yang tiga tak lain dapat ditangkap pesan mencari keberkahan. Didapati boleh bepergian, bahkan wajib ke sebagian tempat pada waktu-waktu tertentu selain tiga ini dengan tujuan-tujuan yang lain. Wal bastu fil mutawwalat wal hadis yadullu ala syarafi hadzal biqa. Banyak sumber-sumber yang menjelaskan kemana saja boleh, tapi dari sekian tempat itu khusus lebih afdol ketiga masjid tadi. Wal hadis ya dulu ala syarafi hadzal. Adapun hadis ini tiga masjid tadi ini menunjukkan kemuliaan tempat dimaksud Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Fa iraduhu huna lil hasi alal qiyam. Maka disebutkan hadis di sini ketiga masjid tadi tujuannya lil hasi untuk mendorong melakukan iktikaf fi hazil mawadi wal itihad fil ibadah. Iya, ya mendorong. Jangan sampai Maluk punya uang luar biasa kemana saja tempat wisata dia kunjungi, tapi giliran ke Masjidil Haram enggak. Nggak pergi. Masjid Nabawi apalagi, ya. Maka memang punya peluang bisnis luar biasa ini travel, ya. Kalau dia apa namanya buka hadis ini. Iya, ini mana nih? Eh, hah? Habis ya. Habis. Oh, bab baru Kitab nih. Bab haji haji. itu. Sebelum diteruskan, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Pak, Ustaz saya dong, boleh. Iya, saya ya, iya, Bu Fauzia ya. Bu Hilmani. Oh, Bu Ilwani. Iya, Suaranya udah tahu. Suaranya. Iya, baru siatun, apa Ya kabar? Bu, monggo. iya, Alhamdulillah. Itu iya, Ustaz, kalau tadi yang berdasarkan tadi, hadis tadi itu, kalau berziarah itu kan banyak tuh Ustaz sekarang. Kita kan misalkan tur ziarah kemana, ke Wali Songo, itu Ustaz kan. Hmm. Lah itu bagaimana Ustaz? Kalau ngajak saya mah nggak apa-apa. Baru siatun, ayo itu dijadwalin dulu. Kita kembali ke prinsip umum. Ya, Apa itu innamal a'malu binniyat. iya. Hmm. Walaupun ke masjid, niatnya leha-leha doang. Agak dapat apa-apa. Hah? Baru dari sekian tempat paling mulia yang Allah muliakan masjid. Dari sekian masjid yang Allah muliakan tadi tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maknanya bukan berarti ziarah-ziarah ke tempat yang lain itu tidak boleh. Haram. Haram atau tidaknya, bahkan bisa jadi wajib. Innamal a'malu binniyat. Tur ziarah. Ziarahnya ke makam para wali. Kan bisa mengambil pelajaran. Paling tidak kita bisa mendoakan. Masya Allah. Itu diajak ziarah Bu Raisah. Naik motor. Kemana itu kita Bu? Sunan Muria. Memori Masya Allah mereka itu. Kayak, kayak apa itu dakwah pada saat itu. Iya, ngebayangin kita ya, Udah kita aja naik ngebayangin motor ada. aja, Masya Allah. Terus kemudian penerusnya lah umpamanya yang melestarikan itu. Oh, gimana bangun masjidnya kokoh di tempat yang tinggi kayak begitu. Nah, maka orang yang datang ke situ kan berbagai macam kualitasnya. Hmm. Kualitas orang itulah yang kemudian menjadi memberikan bobot kepada nilai-nilai keislaman. Begitu Hmm. mau jalan-jalan doang, ngeliat gitu. Nggak menghayati bagaimana perjuangan mereka dalam Iya. dakwah. Saya sempat tanya sama itu keluarga Bu Roisa, itu kenapa dia di sini?
konon katanya Sunan Muria keahliannya itu bertani. Dengan bertani dia dakwahnya. Oleh karena itu dia mengambil tempat di situ. Lingkungannya ya kebun pertanian gitu. Sementara yang satu lagi di pinggir sungai karena dia pelayar. Maka ketika perang dalam konteks dakwah mempertahankan itu wilayah eh, wilayah Indonesia. Indonesia belum ada, dia udah ada. Itu lewat perang di sungai ya. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Lepas dari itu semua, Iya. mereka dikenang oleh sejarah ya Cuman untuk sebagai itu ya. sebagai Jangan lebih dak dari itu ya, takut salah iya ya. dai Tergantung niat itu saja ya. iya Terus dai kalau mencari tangguh. keberkahan segala malah jadi haram Pak Ustadz ya. Apalagi tunggu dulu keberkahan maksudnya apa? Kan Berkahan ada yang maksudnya ada minta yang mohon minta maaf bukan kaya. minta yang karo bukan maksudnya minta doa sama dia kan ada yang suka salah itu kan ada kunciannya Oh itu kan. iya, akhirnya komunitas-komunitas yang seperti itu Dirusak. dimanfaatkan oleh lingkungan orang setempat merasa memiliki ada keturunan itu Masya Allah orang sedekah duitnya karungan dikumpulin. Ya kan Mm-mm. banyak kotak amal tuh. Iya kotak amal. Oh rupanya ya itu yang di media sosial ya tahu. Jadi serem juga. Jadi Akhirnya jadi jadi iya jadi negatif ya. negatif ya. Haram. Hmm. Ayo Bu Elwani kapan? Ah, iya iya. Borisa, ayo Borisa. Pak Ustadz saya mau Sama Ayo, emang ayo. emang Ikut, ikut. rumahnya emang rumahnya dia. jalan-jalan. Bu Raisa. Ayo. Jalan-jalan. Tentukan tanggalnya. Kalau tidak Tentu. Waduh. Bu Roisa, Kalau untuk jangan kalau lupa kalau ngajakin untuk kita ya. jalan-jalan aja sih bisa ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau itu niat itu jadi malah jadi haram ya, jadi nggak benar ya. Kalau Jalan-jalan kan itu bisa nggak bagian. apa-apa lah. Untuk mengingat perjuangan dia itu boleh aja kan gitu kan. Iya, bagi yang punya kaki. Kalau yang nggak punya Punya kaki gimana kakinya jalan-jalan? ada. Iya, Ibu Roisa, iya Buat jangan ini lupa tuh mudah-mudahan. ngajakin Borisa. ya. Iya, tuh sama Iya, tuh Bu, Bu ayo. Jamal. Bu Jamal juga orang sono tuh. Ya, Emang mana tuh? Ayo Ibu habis lebaran, Bu. Ada ayo. Tuh kan, Bu Jamal harus. ada masih ada bau wali. Iya, Ya, baunya tuh. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ada Pak lagi? Pak Ustadz, Oh Ustadz, iya. silakan jalan duluan deh. Oh ya, mengenai iktikaf itu yang sesungguhnya Mm-mm. ya walaupun kita pernah di Masjidil Haram ya, Iya. yang rutinitasnya mengikuti di sana, misalnya pokoknya jadwalnya apa kita alhamdulillah sih bisa ngikuti ya. Itu udah misalnya dengan niat iktikaf itu sudah masuk apa yang harus nggak keluar-keluar gitu. Waktu itu bulan apa Bu ya? Ramadan. Terakhir? Ya terakhir pokoknya 1 bulan itu alhamdulillah bisa mengikuti ya. Nah, terus untuk 20 sampai 30 itu kan di sana ngadain apa ya sholat Qiyamul Lail itu ya, Iya. yang dibuka dari jam setengah 1 sampai menjelang jam 3. Hmm. Ya pokoknya ya itulah kegiatan di sana. Nah, terus apa namanya? Konsumsi memang udah tersedia ya. Konsumsi kan jam 3 itu kita bisa itu kan break sebentar gitulah pulang masing-masing di hotel udah disediain. Oh. Ya kita makan masing-masing nggak di dalam masjid enggak. Ya yang saya tanyakan itu tuh udah masuk iktikaf yang bisa diterima kita bilang ikut iktikaf apa yang namanya iktikaf itu yang nggak keluar-keluar gitu. Jadi kalau konsep iktikaf akhir Ramadan dasarnya hadis tadi nggak boleh keluar. Tapi kalau nggak boleh keluar di sana itu termasuk seitunya. Ya nggak keluarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak ada jamnya, nggak boleh keluar Nggak ada. 24 jam. 10 hari itu. 24 sampai 10 hari itu. Iya. Kayaknya Maka, nggak. Mm-mm. maka
yang terjadi di tanah air ada panitia dalam rangka membantu, menjaga, Ya, melestarikan, apa ya, eh, tempat ya tidurnya memegang teguh disiapin. semua disiapkan kebutuhan supaya dia nggak keluar. Sahur. Akan halnya yang di sana, baik di Nabawi, itu Hmm. kan nggak ada koordinasi. Nggak ada, nggak Iya, mungkin bisa dengan nggak mungkin berjuta-juta bisa. orang, ya beribu-ribu Iya, orang di oleh sana. karena Hmm. itu berpandai-pandai yang bersangkutan. Betapapun susah, berpandai-pandai. Kayaknya memang susah ngebayangin juga ya. Sudah Pak. nggak bisa usaha Oh, nggak tahun bisa ya. pertama. Iya, Udah harus waktu itu pulang kan ke hotel ya, ya Abi Amir sudah makan. pokoknya kita dada kasur sampai udah di training begitu dari pertama Oh iya berangkat iya ya. iya iya. Tapi ngelihat kondisi di sana, akhirnya ya udah membolehkan silakan lah. Soalnya misalnya kayak mandi atau apa, Iya pokoknya nggak bisa benar. itu. Iya Kalau bisa bener-bener ya. 10 hari tadinya udah niat Udah. begitu, udah jangan Iya mikirin hotel kayak gitu-gitu kan. iya iya. Ternyata setelah dijalani Nggak bisa. beliau sendiri Nah udah iya. nggak bisa semua kayak gitu. Kalau pengarahannya seperti itu menunjukkan memang yang dihadiskan begitu, maka diarahkan seperti itu. Tetapi kemudian di fakta di sana nggak memungkinkan gitu Nggak ya. memungkinkan Akhirnya ya. udahlah kita serahkan kepada Allah. Ya, Iya gitu aja. ya Bu. Benar ya. Jadi Iya luar nggak biasa lebih pokoknya hebat iya. Indonesia Hmm. atau mungkin di negara lain. Dulu kan Ustaz, masih yang terkenal di Oper. Masjid At-Tin, di Masjid At-Tin. Terus di mana lagi? Di Al-Azhar. Al-Ihsan, Al-Azhar juga orang. Al-Azhar, Itu iya. yang di Di Sunda Kelapa apalagi, ya. Itu memang daftar ada kan kita uang, bayar berapa untuk buat bener. konsumsi Eh, apa Dan logik buka puasa sekali, dan sahur. Iya, sekali. Iya, buat sahur, buat buka. cuma tidurnya ya secukupnya ada lah. Iya, emang Buat istirahat tujuannya ke aja. sana bukan tidur. Enggak, maksudnya kan pasti istirahat. Waktu istirahat tuh ada deh. Iya, memang diatur lah. Diatur. Ustaz, Iya. terus kalau misalnya kayak yang gini di Mm-mm. Ramadan, 10 terakhir Ramadan gitu. Orang tuh masuk masjid malam lah gitu Ustaz ya. Kemudian dia niat iktikaf gitu, niat iktikaf di masjid. Kemudian pulang gitu Ustaz. Nah itu apa namanya iktikaf Ramadan apa gimana Ustaz? Lah itu tadi Pulang Bu mah yang tak batal, utarakan. Hmm? Nggak batal. bisa. Batal, tapi ya mungkin Mas iktikafnya dapat sunah iktikafnya kali itu saja dapat juga gitu Ustaz. Nah, tadi akan ada banyak itikaf. Ada Mm-mm. itikaf yang sunnah biasa, Mm-mm. lewat aja di masjid, Oh iya iya iya. itu udah itikaf. Itu mah yang Iya, iya. biasa. Mm. Kalau yang muakkad Ramadan terakhir 10 hari, Mm. Nggak pulang masuk itu ya, nggak keluar. masuknya Bu tanggal 20, Mm. 20 Ramadan, Mm. Mm. asar, terus udah sama Malam takbiran malamnya kan. sama Pak Kiainya dibimbing niat. Mm. Ini pengarahan udah niat rame-rame. Mm. Waitul i'tikaf fil asril awakhir min Ramadan lillahi ta'ala. Itu Mm. yang berat janjinya. Oh iya iya iya. Tuh, Ada niat itu ya Ustaz ya. udah. Iya, asar itu Mm. asar. Mm. Udah nanti malam takbir tuh kata Pak Taufik. Malam takbir baru pulang. Wah, Saking khusyuknya itu mm. dipastikan kagak enak ninggalin masjid. Iya sampai cintanya jadi. Gimana ya? Mm. Aneh. Enggak ingat baju baru. Nggak ingat, Mm. nggak ingat istri Pak. Nggak bikin kue, nggak bikin kue, Ustaz ya. Iya. Jangan. Aduh, Kalau enggak ibu-ibu bikin. susah kepengen bikin kue soalnya. Lupa. Nah, kemudian kalau di pesantren At-Taqwa, sana kan pesantren putri. Nah, mereka Hmm. khusus. Ya karena Nggak ya nyampur. Iya, putri juga melakukan iktikaf. Sampai saat ini setiap Ramadan. Mm. Iya, sekarang udah jauh banget. Mm. tapi masjidnya Jadi masjid umum bukan masjid punya sendiri di rumah gitu bikin. Nggak bisa buat orang lain Nggak kalau bisa. masih sendiri. Buat masih sendiri jam. dia kalau buat sendiri Bosan. nggak bisa sah. Ustaz,
Iya, sama. Ah, ada nih di tempat saya Ustaz. Kayak Hmm. gini misalnya. Hmm. eh Perempuan gitu, Ustaz. Perempuan semuanya. Hmm. Eh, Dia tuh kumpul di majelis. Majelis bukan masjid, di majelis. Hmm. Dia tuh cuma menghidupkan malam itu, menghidupkan malam-malam Oh, ganjil gitu Ustaz ya. oh iya iya iya. Mengisi, menghidupkan lah yang sunnah dan lain sebagainya. Hmm, hmm, Itu hmm. kategori itikaf kok Ustaz? Enggak, Enggak ya? Jadi enggak, cuma enggak menghidupkan itu. saja gitu Ustaz ya. Iya, Iya. Jadi nggak ada niat iktikaf di situ nggak ada. enggak ada niat. Nggak Kenapa? ada ya. Karena enggak ada iktikaf. Kalau Bukan enggak ada karena iktikaf, ngapain niatnya iktikaf? iya. Karena Iya, Ya kalau itu selentingan karena saya dengar gitu katanya. Yuk kita itikaf yuk di majelis gitu. Di majelis kita ikatnya seteru seteru perempuan cuma malam itu iya, kalau saya saya berpikirnya sih cuma menghidupkan malam itu aja saya berpikirnya gitu. iya benar. Jadi Mm-mm. cuma apa namanya? Cuma menghidupkan malam tadi seperti Ibu bilang. Ya. Iya, Nggak ada itikaf karena bukan masjid. Masjid. iya. Mm. Hmm. Ya, ya Tapi terima kalau kasih Pak. memang dia nyebut-nyebutnya itikaf, ya Ibu harus luruskan. Gitu ya. Itu Mm-mm. Iya. bukan itikaf. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Ya, yang jadi 10 hari itu ya. Mm-mm. ya meskipun yang sunnah yang ghairu Mm-mm. muakkad itu Ustaz ya. Jadi bukan juga Ustaz ya karena memang bukan di masjid Ustaz ya. Iya, Hmm. jadi itu itikafnya harfiah, Hmm. bukan fikhiyah. Oh iya iya iya. Iya, Pak Iya. Ustadz, boleh. Ya. Ustadz saya mau nanya nih biar yang ini kan masih baru buat saya nih ya. Nah, apa Yang tuh? hadis tadi yang 689 ya. Mm-mm. Kan tadi an Abi Umar an rijalu min asbahi nabi min urul ala qudratil filmanan waktu dia ngimpi itu Iya, Pak Ustadz ya. iya. Itu kalau memang dia mengintip faqala Rasulullah fi rurukum qad tautu fi sab'il akhir. Jadi dia yang 7 hari itu jadi setuju pada 7 yang akhir itu aja dilaksanakan karena dia mimpi ya. Coba di situ ada kan. Jadi kita cari. Jadi kan karena mimpi gitu kan. Ini belum pernah saya juga belum pernah ngelakuin. Jadi diunjukkan padaku tentang tadi Pak Ustadz tadi mimpi kamu itu dengan setelah 7 pada 7 yang akhir. Jadi kalau memang kita yang mimpi gitu. Ini kan jarang nih Pak Ustadz. Jadi pelaksanaannya bukan yang 10 hari ya, maksudnya yang 7 ya. Kalau memang benar kayak gini. Hadis tadi itu begitu caranya ya. 6, 8, 9. 89. 6, 8, 9 kan. Iya, ini dulu. An Abi Umar an Rijalu an Ashabi itu kan. An Nabi. Nah itu tadi. Jadi nangkapnya bukan begitu. Nah, makanya saya mungkin salah nangkapnya makanya. Iya, yang pertama bahwa malam Qadar, malam Mm-mm. ganjil di Oh, 10 hari terakhir. Iya, terus Dari sekian malam ganjil di 10 terakhir Ramadan itu yang paling sering dialami oleh para sahabat malam 27. 689 Pak Ustadz ya. Hah? Enggak, saya enggak baca itu. Oh, 68. iya iya. Iya, gitu prinsipnya yang harus kita pahami. Lalu kata si A, B juga enggak, pengalaman saya di malam 23. Ah, pengalaman saya tuh mimpinya ya di Oh, 25 gitu. salah tangkap. Bukan berarti dia harus. Kesimpulan, kagak ada yang tahu secara persis. Mm-mm. Rasulullah memberi isyarat secara global, umum. Mm. Pokoknya malam ganjil. Faman kana yataharraha fal yataharraha fil asril awakhir min Ramadan. Tuh. Mm. Kalau yang Jadi, ini berdasarkan sering fal yataharraha fis sab'il awakhir tanpa malam 21. mm. Tanpa malam 21. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa Akhirnya ya. kita nggak mencari hari, kita mengisi itu. Ya jadi mutaharril hafal Apalagi, ya taharril. apalagi banyak khurafat-khurafat yang kita dengar tersebar juga di masyarakat.
Mm-mm. awam tertentu, tandanya ada gerimis. Lah, semalam gerimis. Oh, Tandanya besok matahari terbit redup. Tandanya pohonan pada rebah. mm. Ah, udah susah banget itu. Itu bisa Oh, jadi atas dasar pengalaman spiritual orang. belum tentu sama ya, atau bagaimana ya? Oh, oh iya, belum tentu sama. Bukan belum Mm. tentu. Ya kalau Emang. kalau pohonnya memang udah mau rubuh ya dia tidur deh. Itu Nah, angin. maka harus dipahami, bukan rebah rubuh dalam artian Iya, iya, harfiah, iya. rubuh beneran. Niat Bang, aja pokoknya. gimana itu? Ketiban genteng. Iya. Apa maksudnya? Saking Nah, mulianya itu malam. Masya Allah. Maka kemudian semua makhluk Allah pada tunduk. Ya. Gitu maunya. Iya, jadi nggak ada pertentangan dalam hal ini Iya, baik-baik berkaitan ya. dengan malam qadar. Iya, ada Terima kasih lagi. Pak Ustadz. Iya, Oh, mungkin tadi saya sama-sama. salah tangkap tuh. Mm-mm. Iya, Mm. ayam orang ditangkap. Iya. Jadinya ayam tetangga. Nah, baik kalau nggak ada lagi kita cukupkan Baik-baik. dulu ya. Baik ya. Nanti Ya, Bu masalah Jamal ya. haji ya. Iya, oh iya, itu masuk haji nih, insya Allah. Kasih umur Amin. panjang ya. Insya Kita Allah. sudahi dulu dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Subhanaka Allahumma wa Asyhadu an la bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lebaran Ibu berangkat kerja Waalaikumsalam haji. warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan. Jalan-jalan Ibu. Ya, bisa mal. Assalamualaikum semua. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai ya? Udah pada tidur pulang. Iya, barusan ada tamu. Makasih ya, Ustaz Mas Syukron. Keluar ya? Iya, iya. Kalau nggak keluar Ibu sendiri situ, Tar. Fotonya dipajang. Iya, makasih Pak Taufik. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi